Halo, selamat datang di segmen analisa. Kasus Vina dan juga Eki ini sepertinya akan semakin panjang, teman-teman. Apalagi sampai level Kapolri, Jenderal Listio Sigit pun mengatakan lagi dan lagi terkait dengan kasus ini. Beliau mengatakan bahwa tim dari Mabes Polri sampai Propam itu diminta turun ke lapangan, bahkan juga walaupun untuk ke-8 terpidana yang sudah putusan hukumnya ingkrah sudah dilakukan, tetapi Kapolri Jenderal Listio Sigit meminta bahwa untuk didalami lagi. Karena memang dengan hal-hal yang kita ketahui dan ada indikasi adanya perlakuan ataupun juga alat bukti yang dinilai oleh sebagian masyarakat adalah sekedar rekayasa saja, ini kan cukup mencuat dan Kapolri mengkritik ini adalah karena kesalahan di awal dugaannya tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Ada klarifikasi lagi yang disampaikan dari Kadif Humas Polri ya sebenarnya. Maksudnya Kapolri bukan berarti di awal tuh tidak ada penyidikan dari kasus ini secara scientific, tetapi adalah karena ada bagian di awal yang dikatakan analisis dari penyidik saat itu ini adalah laka lantas tunggal, kemudian tidak dilakukan otopsi, baru dilakukan otopsi Vina dan Eki itu setelah 10 hari dimakamkan. Dan pada saat dilakukan otopsi tersebut, ditemukan beberapa hal seperti misalnya sperma atau hal-hal yang berhubungan sidik jari, itu tidak bisa lagi dilakukan identifikasi miliknya siapa, karena nature-nya itu sudah rusak, teman-teman. Itulah bagian yang sebenarnya maksudnya dari Kapolri Jenderal Listio Sigit pada saat pesannya itu dibacakan oleh wakilnya beberapa waktu lalu. Nah, kemudian juga alat bukti menurut Kapolri ini adalah harus cukup dan lebih baik ada scientific crime investigation-nya. Namun demikian, ada alat-alat bukti yang diatur dalam KUHP yang harus dilengkapi agar bisa memberikan rasa keadilan di masyarakat. Kita ngerti lah poinnya apa di sini, tapi memang ya kayaknya sih kita sebagai masyarakat awam menilai ya sepertinya memang ada sesuatu hal yang ganjil dalam peristiwa ini. Logika aja. Kalau menurut hukum, 8 orang yang sudah dipidana tersebut, yang sudah divonis tersebut, itu kan sudah ingkrah, sudah diuji dari level penyidik, sampai kejaksaan, sampai persidangan, bahkan sampai pengajuan gerasi pun ditolak. Tetapi Kapolri pun mengatakan untuk turun semua ke lapangan untuk mengecek lagi walaupun sudah ingkrah. Adapun juga hal yang sekarang sedang menjadi perdebatan di media massa ataupun juga sosial media, terkait dengan identitas Peggy Setiawan yang nanti di tanggal 24 Juni 2024 itu akan segera menggelar adalah sidang perdana untuk pra-peradilannya. Ada beberapa komentar dari mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan dalam wawancaranya beliau yang aku lihat beliau ini termasuk salah satu purnawirawan yang tidak ikut arus ya. Kesannya kalau sebagian purnawirawan itu menutupi atau membela penyidik dengan alasan sudah ingkrah, seperti itu. Tetapi Susno Duaji ini adalah salah satu purnawirawan yang cukup vokal, bahkan mengatakan dengan tegas salah satu saksi yang dinilai dirinya adalah penuh kebohongan itu adalah Aep dan juga Dede, karena mereka satu paket, teman-teman. Alasannya begini, kalau masalah Aep dan Suroto ya, ini kan ada dua saksi yang memang mereka ini bertolak belakang. Misalnya Aep mengatakan bahwa malam hari itu sekitar jam 9-an malam dia ngeliatin motornya Vina dan Eki dilemparin. Tapi Suroto yang menemukan Vina dan Eki sekitar jam 10 malam mengatakan bahwa saat itu masih hujan rintik-rintik dan sebelumnya itu lagi hujan deras. Makanya ada aliran noda merah yang deras sekali di situ. Tetapi bagian ini mereka nggak cocok nih gitu. Jadi siapa dong yang bohong? Bisakah salah satunya yang bohong, atau bahkan keduanya juga bohong? Ini kan bagian yang menurut aku nggak mungkin keduanya benar, karena Aep tidak mengatakan malam hari itu hujan, teman-teman. Dipertanyakan juga terkait dengan sidik jarinya Peggy Setiawan, ataupun juga DNA-nya atau spermanya, atau HP-nya Peggy, BTS-nya di malam kejadian itu letaknya berada di mana. Ya, ini adalah bagian yang saintifik. Kalau bukan itu, menurut Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji ini, lantas saintifiknya letaknya di mana? Apakah saintifiknya itu letaknya pada kesurupan? Ini kayaknya menyindir dari si Linda ya, yang dijadikan salah satu hal yang ngebuat masyarakat percaya bahwa ini adalah mereka para pelakunya.
Kalau menurut Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji ini bilang bahwa kalau memang tidak ada alat bukti yang kuat, ya sudah ditangguhkan saja. Peggy Setiawan dilepaskan, jangan dipenjara. Itu adalah poinnya. Saya yakin menurut beliau penetapan PS atau Peggy Setiawan itu berdasarkan hanya keterangan saksi. Apakah mengarah ke situ atau tidak? Karena kalau aku lihat dari keterangan sejumlah ya dari penyidik ya mengatakan bahwa ada 18 saksi loh yang memberatkan Peggy Setiawan, makanya dia ditetapkan sebagai tersangka. Kita penasaran ini dalam sidang pra-peradilan nanti, apa sajakah saksi-saksi tersebut? Apakah ada saksi ahli? Apakah saksi peristiwa? Ataukah ada hal-hal yang belum kita ketahui juga? Nah, hari ini juga kita lihat di media massa ada sekelompok dari tim advokat yang mengatasnamakan bahwa mereka ini kayak tim untuk mencari keadilan bagi korban Vina dan juga Eki. Dan mereka ini cenderungnya adalah bertolak belakang dengan para terpidana ataupun juga tersangka. Pitra Romadani, kuasa hukum tim advokat ini mengatakan bahwa salah satu poin dia sudah mengantungi salah satu alat bukti katanya. Karena kan dalam dunia hukum alat bukti ada 5. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dia mengatakan ada saksi inisial T yang didatangi oleh oknum pengacara terpidana agar keterangan dia itu bisa menguatkan statement para terpidana ataupun juga alibinya bahwa dia tidur di rumahnya Pak RT juga. Waduh, ini siapa ya? Karena kalau dinilai ya berarti kan tim ini kan ditujukan untuk 8 terpidana ya yang sudah divonis. Berarti antara Bu Titin dan juga satu lagi siapa kuasa hukum mereka. Bu Titin pun sudah mengatakan dengan tegas bahwa saya itu boro-boro punya uang buat ngebayar mereka saksi tersebut. Orang saya aja honornya selama menangani kasus ini hanya 4 juta rupiah. Dan itu pun dicicil selama setahun. Jadi uang dari mana katanya saya untuk menyogok saksi tersebut. Apakah ini saksi T ini adalah mungkin aja dari pihak bukan timnya Bu Titin? Karena Bu Titin kan hanya waktu itu ya, sekarang kan katanya sudah jadi mantan, udah nggak lagi kuasa hukumnya mereka. Waktu itu Bu Titin menangani sebagai kuasa hukumnya Sudirman dan juga Saka Tatal. Sementara yang lainnya ada kuasa hukum yang lain lagi. Bahkan Bu Titin mengatakan saya tuh juga awalnya semuanya saya kuasa hukumnya. Tetapi entah tiba-tiba kok sudah ada kuasa hukum yang baru. Bahkan ada juga keterangan ya dari wawancaranya Kang Deddy bahwa ada salah satu keluarga terpidana yang menjual rumahnya untuk biaya selama perkara ini. Apakah itu dilakukan oleh atau kesemua terpidana? Ya, itu adalah bagian yang sedang teka-teki. Terkait dengan statement identitas ganda yang disampaikan dari Pitra Romadani ini sudah sangat tegas sih. Ini adalah menjurusnya ke bapaknya Peggy ya, Rudiana. Karena kan Pak Rudiana ini sudah dipanggil oleh Polda Jawa Barat untuk dilakukan klarifikasi. Sebenarnya ada beberapa poin yang menurut aku memang ini Pak Rudiana ini bohong ya teman-teman ya. Tapi apakah kebohongan dia ini adalah sebagai bentuk untuk melindungi putranya Peggy karena dia dikejar-kejar polisi, ataukah kebohongannya ini seperti alibinya dia dipakai untuk memuluskan langkah dia menikahi seorang perempuan yang sudah janda anak 3 atau 4 di tahun 2008 pernikahannya itu demi itu. Sebenarnya yang mana? Karena ada beberapa keterangan yang aku lihat dari Kang Deddy ini cukup bertolak belakang. Misalnya, apakah ini salah ngomong atau apa? Coba kita breakdown satu persatu. Mengakui KTP ganda demi menikah lagi. Kemudian di Cirebon namanya Rudi Irawan dan di Bandung namanya itu Asap Rudi. Nah, Asap Rudi ini sebenarnya adalah nama dari kakaknya Pak Rudi sendiri, kemudian diganti seperti itu. Lantas kapan Pak Rudi ini sebenarnya pergi ke Bandung dari Cirebon? Itu katanya meninggalkan Cirebon sejak tahun 2006 dan menikah lagi di tahun 2008. Apakah di tahun 2008 tersebut langsung diganti KTP-nya? Ini yang masih abu-abu, karena menurut dia KTP nggak dirubah, tapi kakak menyesuaikan buku nikah. Tetap namanya Asap Rudi. Oke, di 2020 KTP mulai elektronik ya. Jadi kan kita tahu ya waktu sebelum 2020 itu kan KTP-nya masih yang manual, kemudian dirubah menjadi elektronik. Di situ adalah momen, makanya saya ganti namanya KTP biar sesuai dengan buku nikah.
Yang aku tangkap di bagian ini adalah di tahun 2020 tersebut pada saat pergantian dari KTP yang manual ke eKTP itu diminta untuk disesuaikan dengan buku nikah, diminta disesuaikan dengan kartu keluarga. Yang artinya KTP-nya itu berarti baru diganti yang sekarang ini di tahun 2020. Di bagian pertama ini adalah begitu interpretasiku. Tapi di bagian kedua dalam wawancara Kang Deddy juga dikatakan bahwa menurut dia KTP saya itu diganti tahun 2008 atau 2009 yang masih secara manual. Oke, ini bertolak belakang dengan statement tersebut karena katanya 2020 tuh pada saat pergantian KTP yang manual menuju ke elektronik, saya minta namanya disesuaikan dengan nama saya yang di buku nikah. Sebenarnya keterangan ini bertolak belakang teman-teman, tapi sekali lagi, apakah dugaan kebohongan ini adalah bagian memang dia karena mau untuk memuluskan langkah menikahnya, ataukah karena memang untuk melindungi Peggy? Jujur ini bagian yang kita harus fair juga ya, walaupun secara hati nurani, apa mungkin sih ini dilakukan untuk melindungi Peggy Setiawan? Terus juga itu adalah bagian pertama terkait dengan KTP atau identitas ganda. Hukumannya apa sih buat orang yang punya identitas ganda? Aku cek di sini bahwa ya hukumannya lumayan sih, bisa 9 tahun penjara ya. Tapi ini kan deliknya delik aduan, artinya orang yang dirugikan itu yang harus melaporkannya. Artinya ya bisa anak-anaknya, kedua istrinya, atau keluarganya kalau mereka merasa sakit hati, merasa dirugikan, baru dilaporkan. Jadi nggak bisa, ya I don't know sih, ini juga bagian interpretasi karena kalau sudah ngomong yang dirugikan, ini nanti bisa merembet kemana-mana, nggak cuma masalah keluarga. Ini adalah bagian kualitatif, pinter-pinternya kuasa hukum aja saat bertarung nanti dalam persidangan untuk isu mengenai dual identitas ini teman-teman. Nah, berikutnya juga kenapa dikenalkannya Peggy dan juga adiknya Robby itu sebagai keponakan di Bandung tersebut. Ya, sebenarnya ceritanya gimana? Awalnya kok namanya Peggy berubah jadi Robby? Katanya Pak Rudi sih alasannya gara-garanya karena sebenarnya waktu saya kenalin pertama kali dengan istri saya, dia tuh salah dengar. Saya bilang bahwa yang ini namanya Peggy, yang ini namanya Robby, tapi dia dengernya adalah namanya Robby, yang kecil namanya Obi. Nah, gara-gara itu ya sudahlah dibiarkan begitu aja. Akhirnya semua orang yang ada di kawasan Bandung tersebut yang kenal dengan mereka memanggil Peggy Setiawan dengan Robby, sementara adiknya Robby dipanggilnya dengan Obi. Nah, ini juga bertolak belakang sih pada saat keterangan teman-temannya Peggy Setiawan di sejumlah wawancara di YouTuber ya, bahwa bilang kenapa namanya diganti jadi Robby? Oh, itu biar nama gaul saya aja gitu. Ini kan juga cukup unik bagian-bagian kualitatif yang ya memang ada hal yang janggal. Tapi apakah kejanggalan tersebut berhubungan dengan peristiwa Vina dan Eki ataukah tidak? Nah, terkait dengan KTP yang sebenarnya diganti tahun berapa, kita mau lihat real detailnya. Nanti aku yakin dalam persidangan akan ditunjukkan, terutama di pra-peradilan, karena kan yang dijadikan alat bukti dari Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy Setiawan ini kan di barang buktinya itu adalah sejumlah data-data yang berasal dari kayak ijazah, kartu keluarga, sidik jari pun sidik jari di ijazahnya. Apakah ada sidik jari di salah satu barang bukti dari kasus Vina dan juga Eki? Karena menurut aku itu yang jauh lebih krusial dan juga fundamental dibandingkan hanya sidik jari yang ada di ijazah ataupun juga data-data lainnya. So, ini menurut aku juga sedang menjadi teka-teki. Kita akan coba lihat nanti seperti apa kelanjutannya, dan kalau memang Pak Rudiana berbohong untuk masalah identitas bukan karena untuk melindungi Peggy Setiawan, ya harusnya diungkap secara detail ya teman-teman. Jangan sampai malah ini dijadikan sebagai alasan untuk menetapkan orang yang tidak bersalah kalau Peggy Setiawan tidak bersalah. Sementara itu bisa aku update terkait dengan kasus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.